Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adlan Priyatama dengan NIM 1722498928. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Sandro Alveno dengan mata kuliah Sistem Operasi SI 131B dengan berjudul Perangkat Input Output System. Yang pertama yaitu prinsip perangkat keras, yaitu ruang lingkup batasan dalam manajemen sistem dari perangkat keras input dan output agar dapat berjalan dengan baik dalam sebuah device. Nah, berfungsi untuk apa aja? Yang pertama yaitu menangani interupsi input dan output. Contoh, ketika user menekan tombol, itu sudah termasuk interupsi. Yang kedua, menangani kesalahan pada perangkat input-output. Yang ketiga, menyediakan interface pada user, yaitu contohnya seperti monitor, keyboard, dan printer. Itu ada device controller. Device controller yaitu adapter untuk mengaktifkan perangkat eksternal yang akan diberitahukan kepada CPU. Selanjutnya yaitu ada direct memory access, yaitu suatu cara pemindahan data informasi memori secara langsung tanpa campur tangan si CPU tersebut. DMA tersebut berfungsi untuk membebaskan pemroses dari menunggu transfer data device input output. Pemroses ingin membaca dan menulis data. Pemroses mengirimkan data sebagai berikut kepada DMA. Yang pertama itu perintah penulisan atau pembacaan. Dua, alamat input output device. Yang ketiga, awal lokasi memori yang ditulis dan dibaca. 4. Jumlah word atau byte yang ditulis atau dibaca. Setelah mengirim itu ke DMA controller, pemroses dapat mengerjakan pekerjaan lain. Yang selanjutnya yaitu prinsip perangkat lunak input output device. Pemanfaatan perangkat lunak I/O pada dasarnya yaitu untuk mengorganisasikan software yang ada pada beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses yang paling rumit yang akan ditampilkan pada level di atasnya, yaitu kepada user. Contoh seperti ketika kita mengetik alamat pada sebuah keyboard, maka alamat tersebut akan tampil pada monitor. Dan selanjutnya ada tujuan perangkat lunak input dan output. Pertama, ada konsep dalam mendesain software input-output. Yang kedua, ada penamaan seragam atau bahasa kerennya uniform naming, yaitu pembuatan file berkas dengan nama sesederhana mungkin. Ketiga, ada penanganan kesalahan atau error handling. Itu error harus ditangani sedekat mungkin dengan device. Contoh, controller, driver. Yang keempat ada synchronous atau blocking dan asynchronous, yaitu interrupt driver. Kebanyakan I/O atau input output menggunakan asinkron, yang dimana pemroses memulai transfer dan mengabaikan pekerjaan lain sampai interupsi tiba. Contoh, setelah perintah read atau perintah membaca, maka pemrogram akan diberhentikan secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Yang selanjutnya ada serial dan dedicated. Serial yaitu disk dan dedicated sebagai printer. Contoh, ketika disk menge-share data kepada printer, maka printer akan nge-print data yang telah dikirim oleh disk. Selanjutnya ada interrupt handler. Interrupt handler pada contoh kasus yaitu ketika kita menekan satu tombol pada keyboard, maka tombol tersebut akan mengirimkan data kepada prosesor dan mengecek tombol apa yang salah kita ketik. Selanjutnya ada device driver, yaitu tempat seluruh kode device
yang terdapat pada device driver yang akan dieksekusi ketika device tersebut mengalami problem atau ingin menjalankan suatu program. Yang terakhir ada device independent operating system. Yang terakhir ada device independent. Device independent dapat diintegrasikan kepada komputer atau PC tanpa menggunakan driver. Contoh seperti CPU, hard disk, dan CD-ROM. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, channel tugas. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.